Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat sekalian, dan terimalah salam persekutuan kita, Shalom. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita atas kehadiran warga jemaat pada ibadah minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam ibadah di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan pelayanan dan ingin menjadi warga jemaat tetap, dapat mendatangi majelis jemaat atau pengurus unit setempat, atau mendatangi kantor jemaat setiap hari kerja. Majelis jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dalam minggu ini mengucap syukur atas kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, kenaikan pangkat, promosi jabatan, seleksi kedinasan calon pimpinan, tes masuk Tamtama TNI Angkatan Darat, Bintara, Polri, dan ungkapan syukur jemaat lainnya. Kami pun mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, yang sementara berada dalam pemulihan kesehatan di rumah dan di rumah sakit, yang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keturunan, jodoh, pendidikan anak, serta yang susah, hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, lanjut usia, dan persoalan lainnya. Dalam tim doa kami setiap pergumulan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Kiranya upaya membangun bersama persekutuan jemaat ini adalah ungkapan syukur bersama demi membangun pertumbuhan iman dan teologi umat dalam tugas persekutuan, pelayan, dan kesaksian. Bersama kami Majelis Jemaat Marbali, inilah informasi pelayanan dan keuangan sepekan. Majelis Jemaat bersama seluruh jemaat mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan kegiatan Temu Raya Pengasuh Klasis GPM Pulau-Pulau Aru tahun 2026, tanggal 23 sampai dengan 25 Agustus di Jemaat GPM Karseka. Marilah kita mendoakan seluruh tahapan pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. Majelis Jemaat menyampaikan selamat berbahagia bagi Bapak Hanok Fou dan Ibu Maya Rahanjan atas kelahiran anak Samuel Fou. Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan kepada jemaat bahwa dalam rangka menyongsong hari ulang tahun ke-91 Gereja Protestan Maluku, maka melalui panitia hari-hari besar gerejawi akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan dan lomba sebagai berikut. Pencanangan Pekan Bina Keluarga dan Lomba meliputi jalan santai seluruh warga jemaat, senam, dan screening kesehatan, kerjasama dengan Puskesmas Pati Jalabel Wangel. Lomba gawang mini anak dan remaja tingkat unit. Lomba jalan tarompa laki-laki dan perempuan tingkat unit. Lomba berkhotbah siswa katekisasi antar unit. Lomba tari kreasi baru per unit anak remaja dan dewasa. Lomba kebersihan lingkungan tingkat sektor. Lomba nyanyi estafet lagu rohani atau sambung lirik lagu rohani tingkat unit. Lomba pidato antar unit dengan tema Gerakan Sadar Spiritual Umat dan Pelayan. Majelis Jemaat menghimbau seluruh umat dan pelayan agar dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan dimaksud. Disampaikan kepada jemaat bahwa pembukaan pendaftaran katekisasi kelas khusus telah dibuka mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 30 September 2026
Bagi jemaat yang mendaftar, bisa menghubungi majelis jemaat pendamping di unit masing-masing. Diinformasikan kepada jemaat bahwa ibadah kemitraan tingkat jemaat akan dilaksanakan pada hari ini pukul 12.00 WIB berlokasi di sektor Bethesda, kediaman Bapak Riz Koupun. Untuk itu, mohon partisipasi jemaat dalam ibadah dimaksud. Dihimbau kepada jemaat sekalian bahwa memperhatikan perubahan iklim yang rentan terhadap berbagai keluhan sakit dan penyakit yang meningkat. Maka majelis jemaat menghimbau jemaat agar tetap meningkatkan pola hidup bersih dan sehat, agar dapat meminimalisir resiko sakit, terutama bagi kelompok rentan yakni anak dan orang tua lanjut usia. Panitia Persidangan Jemaat GPE Marbali ke-29 tahun 2026 melalui hasil rapat panitia inti bersama seksi usaha dana pada hari Kamis 20 Agustus 2026 memutuskan untuk menunda pelaksanaan undian kupon berhadiah yang telah diedarkan dan dijual, baik di dalam maupun di luar jemaat, yang semula dijadwalkan pada hari Minggu tanggal 6 September 2026 menjadi hari Kamis 24 September 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun Wadah Pelayanan Laki-laki GPM. Penundaan ini dilakukan karena panitia masih memerlukan waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan undian, melakukan pengecekan dan penataan kupon, serta mempersiapkan berbagai hal teknis dan perlengkapan lainnya, agar pelaksanaan undian dapat berjalan dengan baik, tertib, dan lancar. Demikian penyampaian ini atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat meminta topangan doa dan partisipasi aktif jemaat sekalian dalam perencanaan dan pentahapan pembangunan gedung gereja Sumber Hidup, dengan tetap solid berdoa, meminta hikmat dari Allah dalam mengelola seluruh tahapan dengan baik, sehingga dapat berdampak positif bagi pertumbuhan pelayanan jemaat demi kemuliaan nama Tuhan. Disampaikan kepada semua jemaat agar terus berpartisipasi mendorong dan mengawasi jam belajar anak setiap waktu. Hal ini dimaksudkan sebagai cara gereja mendukung program Ayo Belajar oleh pemerintah dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang handal di bidangnya dan memiliki kapasitas mumpuni memasuki era digitalisasi yang menantang. Pelayanan ibadah Minggu 23 Agustus 2026 yang diatur sebagai berikut. Ibadah anak jam 7 pagi, pelayan firman Diaken S. Lita Mahuputi, Majelis Pendamping Penatua E. Filim Diti, dan Penatua A.F. Imoliana. Pengasuh unit Bethesda 1, pengisi pujian paduan suara anak remaja unit Bethesda 1 dan pengasuh. Keyboardis Nona Chelsea Watu Tamata, Soundman Bapak Rikat Malaiholo. Ibadah Minggu jam pertama jam 9 pagi, peserta ibadah, sektor Pniel, sektor Bethesda, dan sektor Sion. Pelayan liturgi, pelayan firman, penatua GSR Wakim, majelis bertugas, penatua RW Latupela, dan Diaken L. Lewanei. Kolektan unit Sion 3, lektor Saudara Hans Penaonde, keyboardis Bapak Voler Oratmangun, Prokantor Ibu Jo dan Kantoria Sion 3, Soundman Bapak Rikat Malaiholo, Multimedia Bapak Eli Tatuhei, pengisi pujian unit Sion 3, dan vokal grup laki-laki sektor Sion. Penerima tamu majelis jemaat sektor Sion. Ibadah Minggu jam kedua jam 7 malam, peserta ibadah, sektor Immanuel, sektor Karmel, sektor Bethlehem, dan sektor Talita Kumi. Pelayan liturgi, pelayan firman, pendeta emeritus DC Somokil, majelis bertugas, penatua RFJ Parera dan Diaken A. Karatem. Kolektan unit Karmel 2, lektor Nona Tasya Rahawarin, keyboardis Bapak Voler Oratmangun, prokantor Ibu Eka dan Kantoria Karmel 2,
Soundman Bapak Rikat Malaiholo, multimedia Saudara Koka Rumalewang, pengisi pujian paduan suara unit Karmel 2, penerima tamu Majelis Jemaat Sektor Karmel, nyanyian pujian, nyanyian GPM, pembacaan Alkitab, Yeremia 22 ayat 1 sampai 9, tema bulanan, Gereja Keadilan dan Kesejahteraan Bangsa, tema mingguan, Gereja tekun memperjuangkan keadilan sosial bagi masyarakat. Kostor mingguan Tuagama Bapak Jeti Ven, doa buka usbu Penatua AF Imoliana. Majelis mingguan Pendeta Nyonya Wesyahaya, Penatua AF Imoliana, dan Diaken S. Lita Mahuputi. Informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah menyumbang uang maupun material kepada panitia pembangunan Gereja Sumber Hidup. Yakinlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur, untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, dan yatim piatu, dan memberkati jemaat ini. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran keuangan jemaat minggu ini. Saldo kas periode lalu Rp8.746.500. Total pendapatan per 22 Agustus 2026 Rp15.405.000. Total pengeluaran per 22 Agustus 2026 Rp6.963.000. Saldo kas minggu ini 23 Agustus 2026 Rp17.188.500. Demi menjaga kenyamanan dan kekudusan ibadah di saat ini, berikut kami sampaikan protokol ibadah. Jemaat sekalian, demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruang kebaktian, membuang sampah, lendir, atau ludah di lantai. Tidak mengaktifkan HP, sebaiknya mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Bagi orang tua yang membawa anak kecil, disarankan agar menempati tempat duduk di ruangan utama dan tidak di atas balkon. Perhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung. Dan jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori. Demi keamanan jemaat, kami mohon agar selesai kebaktian, jemaat memastikan semua barang bawaan serta kelengkapan kebaktian Anda dibawa pulang dan tidak ketinggalan. Rapihkan tempat duduk dan pungut sampah permen dan sejenisnya sebelum meninggalkan ruang kebaktian. Setelah dentangan lonceng gereja 3 kali, jemaat diundang berdiri, menyambut prosesi pelayan ibadah dengan melakukan nyanyian pembukaan. Demikianlah warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Marbali, 23 Agustus 2026, Pimpinan Harian Majelis Jemaat GPM Marbali, Ketua Pendeta Nyonya Wesyahaya, Sekretaris Penatua J. Salakori. Shalom.